vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa memohon pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari novena kita sampai pada hari raya Pentakosta nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus, kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan kamu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bahwa dalam Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus memberitahu para rasul bahwa mereka akan mengalami duka cita, menangis,
meratap dalam kesedihan, namun kesedihan akan diubah menjadi kegembiraan, duka cita diubah menjadi sukacita. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini. Kita akan berbagi dalam penderitaan dan sengsara Yesus, dan kita juga akan bangkit bersama Kristus mengalami kemuliaannya. Para murid Kristus akan mengalami penderitaan, penolakan, penganiayaan karena iman kepada Kristus, namun kita semua akan dihibur oleh Roh Kudus yang merupakan tanda kehadiran Bapa dan Putra bagi kehidupan kita. Kita akan hidup oleh pengharapan karena kita boleh melihat melampaui setiap penderitaan yang terjadi, bahwa di balik semua penderitaan bahkan kematian ada kegembiraan, di balik duka cita ada sukacita, di balik kematian karena iman akan Kristus ada kehidupan baru dan kemuliaan. Dan kita juga akan hidup menurut kasih, karena kita akan mengalami bagaimana kasih Allah sendiri yang sudah dinyatakan kepada kita dalam diri Yesus Kristus, dan kemudian diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, membuat kita senantiasa berada dalam rumah kasih Allah yang tidak memperhitungkan masa lalu, kelemahan dan dosa kita, tetapi justru kita diajak untuk menatap masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Iman, harapan, dan kasih inilah yang menjadi fondasi bagi hidup kita dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bahwa dalam Injil yang kita baca tadi, Yesus menggambarkan seperti seorang wanita yang melahirkan. Itulah gambaran tentang penderitaan, untuk menggambarkan perubahan kesedihan menjadi kegembiraan, duka cita menjadi sukacita. Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan kiasan tentang seorang wanita yang melahirkan. Maka saat sengsara Kristus dibandingkan dengan rasa sakit melahirkan, kita para muridnya juga diajak untuk mengalami hal yang serupa. Seperti seorang wanita yang sedang melahirkan, kita akan mengalami tekanan yang luar biasa. Namun, tekanan-tekanan itu akan segera berubah menjadi sukacita, karena Kristus dilahirkan kembali di dalam kehidupan kita melalui kebangkitannya dan pencurahan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Gambaran seorang wanita yang sedang mengandung dan melahirkan dipakai di dalam Injil Yohanes menjadi tantangan untuk kita. Santo Yohanes menyebut Ibu Maria menjadi model itu karena Ibu Maria yang berdiri pada kaki salib, yang menderita bersama Kristus sebagai Maria Dolorosa, dan Maria Dolorosa yang bersama Kristus setia memanggul salib, menanggung penderitaan, akan mengalami yang namanya sukacita dan kemuliaan. Bahkan Maria Dolorosa akan menjadi Maria Assumpta yang diangkat ke surga
dengan mulia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia dalam menanggung setiap penderitaan, sekecil apapun penderitaan itu, penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, bukan karena kecerobohan dan dosa kita, melainkan penderitaan karena kita mengimani Kristus, melayani Kristus, dan mengasihi Kristus. Semua konsekuensi yang berupa penderitaan kita terima dengan gembira. Semua itu akan diubah menjadi berkah, sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh pernah menyerah di saat-saat kita mengalami penderitaan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.